waktu itu untuk pertama kalinya kasus COVID-19 ada di Indonesia, dan itu sudah diumumkan oleh Presiden Republik Indonesia. Ketika itu semuanya mulai berubah. Tatanan kehidupan, istilah Sunda Empire itu mulai kacau, dan memang kayak wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kuliah Akuntansi, belajar seputar akuntansi dari YouTube. Di video ini kali ini teman-teman, saya akan membahas seputar dengan kejadian yang sudah menimpa kita selama sudah hampir 10 bulan, dari bulan Maret hingga bulan Desember ini. Nah, ini tidak lain adalah pembicaraan mengenai COVID-19 dan apa sih dampaknya bagi keuangan kita. Nah, di sini teman-teman, bahwa semenjak kemunculannya untuk yang pertama kali, seperti yang kita tahu, pertama kali virus ini ditemukan di Wuhan menjelang akhir tahun 2019, sehingga virus ini kita kenal dengan COVID-19 kalau tidak salah di bulan November. Nah, pada awalnya virus ini tidak memiliki pengaruh apa-apa untuk negeri kita atau untuk Indonesia, sampai semuanya berubah, yaitu ketika awal Maret untuk pertama kalinya virus itu ditemukan dan diumumkan oleh Presiden Republik Indonesia. Kemudian terus berlanjut, hari demi hari virus itu semakin meningkat, bertambahnya cukup signifikan, sehingga pemerintah mengambil kebijakan untuk melakukan pembatasan sosial yang kemudian kita kenal dengan istilah PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Waktu itu kita mengenalnya dengan istilah social distancing. Nah, kebijakan ini tentu memberikan dampak yang banyak pada tatanan kehidupan kita. Nah, upaya-upaya pemerintah untuk menangani masalah ini, kesehatan ini, berdampak pula pada kondisi perekonomian kita. Nah, tak sedikit yang mengalami kesulitan ekonomi pada waktu itu sampai sekarang, mulai dari adanya pemecatan ataupun perumahan, bekerja mulai sedikit jumlahnya. Bahkan pada suatu berita yang dirilis oleh cnnindonesia.com, bahwa banyak sekali yang kehilangan pekerjaannya. Ini total ada 15 juta jiwa yang kemudian menjadi korban dari PHK. Selain itu, ada juga yang dirumahkan sementara dengan gaji setengah atau lebih kecil dari setengahnya. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah, teman-teman, apakah pemerintah itu diam atas kondisi ini atau tidak melakukan apa-apa? Nah, jawabannya tentu adalah tidak. Banyak hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam upaya untuk mengembalikan kondisi kita di tengah COVID ini, sembari menuntaskan masalah kesehatan ini ya tentunya. Nah, beberapa hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan, kalau di bidang kesehatan itu tracing massal, rapid test massal, swab test massal, untuk memudahkan kita mencari atau mendeteksi virus ini sudah sampai mana. Kemudian di bidang perekonomian, nah beberapa hal juga sudah dilakukan pemerintah. Misalnya nih, dengan mengeluarkan kebijakan kartu prakerja dengan target karyawan yang kehilangan pekerjaan karena COVID-19. Kemudian ada lagi penjadwalan atau reschedule kredit untuk perbankan. Banyak nih yang dapat nih, terutama yang perumahan-perumahan di semua bank.
Kemudian karena kebijakan itu banyak nasabah juga yang memiliki keringanan cicilan, sehingga secara perekonomian di masa Covid dia akan tetap sehat keuangannya. Kemudian ada juga yang sudah dilakukan pemerintah, yaitu melalui bantuan UMKM. Ada juga penurunan tarif listrik. Nah, semua itu dilakukan agar kondisi kita atau kondisi perekonomian atau kondisi keuangan kita tetap sehat di masa Covid. Kemudian pertanyaannya adalah, nah, apakah ini cukup? Nah, jawabannya tentu yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini menjadi tidak akan berguna. Misalnya kartu prakerja tidak akan berguna, bantuan UMKM tidak akan berguna kalau kita tidak memberikan dukungan yang penuh kepada pemerintah. Nah, sebagai individu banyak hal yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk membantu pergerakan dari pemerintah. Nah, apa aja dia? Beberapa langkah ini mudah-mudahan dapat membantu kita ya teman-teman untuk menjaga terutama kondisi keuangan kita secara individu itu tetap sehat walaupun di masa pandemi ini, sehingga kita tidak kekurangan di masa-masa yang sangat sulit ini ya, yang kita tidak tahu ini kapan akan berakhir. Nah, yang pertama yang bisa kita lakukan adalah teman-teman mulai untuk memilih atau hanya berbelanja atas barang-barang yang dibutuhkan saja. Utamakan belanja itu barang-barang yang primer, kebutuhan pokok. Hindari juga membelanjakan uang pada barang-barang yang sifatnya itu konsumtif, yang tidak dimana kalau kita beli barang itu nilai tambah atau nilai manfaat ekonominya itu kurang kita dapatkan. Misalnya beli motor cuman untuk gaya-gayaan, mejeng atau apa, itu kalau bisa dikurangi. Tapi silakan beli motor kalau untuk hal yang produktif. Misalnya dengan beli motor teman-teman bisa ngojek, ikut ojek online atau apa. Kedua, rubah kebiasaan berbelanja dengan metode rata-rata. Nah, ini agak berbeda atau akan jarang kita temui, terutama di masa yang Covid ini, di masa pandemi ini. Awalnya kan kita belanja itu hanya berdasarkan yang mau kita nggak pernah, jarang tuh ngitung kita akan belanja apa. Nah, yang penting waktu ada di masa yang sebelum sulit ini, kalau ada uangnya kita belanja. Nah, di masa ini kalau bisa belanja itu dengan metode rata-rata. Nah, kebiasaan yang baru ini teman-teman memang tidak mudah, tapi bisa dicoba. Nah, bagaimana caranya? Caranya buatlah daftar penghasilan yang biasa diperoleh dalam waktu 1 bulan. Misalnya nih ada gaji pokok, ada gaji sampingan, tunjangan atau yang lain-lain, itu di-clearkan, didetail, dibuat list, totalin kira-kira dapatnya berapa. Kemudian buat juga daftar rincian belanja